saya sudah di luar. Jalan apa ya? Saya lupa lagi nama jalannya apa. Pagi ini masih cukup sepi ternyata. Matahari udah terbit. Baru beberapa orang yang mulai keluar untuk beraktivitas. Ada yang ke pasar, ada yang olahraga. Dan belum nampak ada yang jual sarapan nih. Kayaknya jam 6 atau jam 7-an baru ada yang jualan. Mungkin ya. Soalnya kalau di Jakarta jam 5-an gini atau setengah 6 lah, itu udah rame yang jual sarapan. Kalau dari perempatan ini nih, di depan ini, kiri itu ke pantai, bisa ke Pelabuhan Kartini, kanan ke alun-alun. Kita ke alun-alun dulu kali ya, lihat pagi kayak gimana. Sekarang saya ngarah ke alun-alun dulu deh. Ini trotoarnya jujur enak sih. Nggak tahu ya apakah semua pusat kota Jepara punya trotoar atau di dekat alun-alun aja. Cuman menurut saya ini trotoarnya cukup nyaman. Yang di bagian sini agak sedikit lebar, kalau di sebelah sana rada sempit. Ini juga pakai keramik, lumayan enak lah. Cuman PR-nya kalau lagi hujan bisa licin sini. Ini sekitaran alun-alun juga udah banyak tempat jajanan sih teman-teman. Kayak ada Mixue, Kopi Kulo, terus roti gembul kayaknya itu namanya. Ya banyak lah. Nah itu di depan sudah alun-alunnya. Kita lihat alun-alunnya di pagi hari seperti apa. Oh ini udah ada yang jual sarapan bubur. Kayaknya beli itu nanti dah. Cuman saya mau ke pantai Kartini, kira-kira bisa nggak ya pagi gini? Coba deh ntar. Soalnya nggak terlalu jauh. Kalau lihat di maps ya. Apa jauh ya? Lupa saya. Nah ini dia teman-teman, alun-alun Jepara. Sudah banyak yang beraktivitas di sini untuk olahraga. Ada yang lari, ada yang jalan. Entah slogan atau apa, tapi ada tulisan Jepara Street Music. Oke lah. Nah ini nih, ini kayaknya Tugu Pancasila atau apa ya? Nanti saya coba cari tahu di Google. Ini juga ada taman bermain anak-anaknya nih. Keren asli. Syahdu banget kotanya. RBRA, ruang bermain ramai anak-anak Taman Alun-Alun Jepara. Keren. Nah kalau ini Masjid Agungnya, Masjid Agung Kabupaten Jepara. Nama masjidnya apa ya? Gak kelihatan. Ini kalau buat nunggu-nunggu nyampe subuh dari Jakarta, terus kalian mau lanjut nyebrang ke Karimun Jawa, bisa nunggu di sini nih kayaknya. Nah ini Gapura Kota Jepara mungkin. Nah ini di depan jalan arterinya. Kalau ke sana itu ke Kudus. Ke sana nanti nyambung lagi ke Pati. Jadi muter gitu loh rutenya. Nah kalau ini adalah kantor bupatinya Jepara. Bangunannya megah banget ya, mirip kayak di Bali. Asik banget ngeliatnya. Oh, di sini ternyata Museum R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini. Ini teman-teman. Cuman nggak tahu bukanya jam berapa. Oke teman-teman, kayaknya explore alun-alunnya udah ngeliat nih. Gitu aja sih alun-alunnya. Sekarang saya mau makan bubur tadi deh, dibawa ke penginapan aja. Terus juga ternyata Pantai Kartini itu masih jauh dari sini teman-teman. Ada sekitar 2,2 km lagi. Saya pikir tinggal lurus doang. Ternyata masih jauh, harus naik ojek mungkin. Jadi saya makan aja, terus habis itu balik ke kamar,
buat persiapan. Nanti jam setengah 12 saya akan lanjut perjalanan ke Solo naik travel shuttle dari Rimba Raya. Gitu deh. Jadi kita beli bubur dulu di depan sana. Oke, buburnya udah kebeli. Saya pikir bubur kan. Saya pikir bubur Bandung tuh nggak pakai kuah, ternyata pakai kuah ya. Yang nggak pakai kuah tuh berarti Sukabumi atau Cianjur. Ada tuh yang nggak pakai kuah soalnya. Oke deh, kalau gitu saya langsung kembali ke penginapan. Kita lanjut videonya nanti siang. Kota Jepara ini letaknya berada di utara Pulau Jawa. Dari Semarang masih naik ke atas lagi kalau dilihat dari peta. Nama Jepara sendiri diambil dari kata ujung dan para, yang artinya adalah daratan yang menjorok ke laut. Sesuai dengan geografisnya, memang Jepara berada di dataran Pulau Jawa yang menjorok ke laut. Kota ini dikenal akan kerajinan kayu ukir, kota mebel, kota energi, dan tentunya tempat lahirnya sosok pahlawan yang bernama Raden Ajeng Kartini. Dari kota Jepara, siang ini saya akan melanjutkan perjalanan ke arah selatan sekitar 180 km, tepatnya menuju kota Solo. Jadi ikuti terus perjalanan kali ini hingga tuntas. Oke teman-teman, sekarang jam 10.12. Duh, lagi makan permen nih, susah ngomongnya. Saya sudah check out penginapan, mau jalan ke kantornya Rimba Raya Shuttle yang ada di belakang Museum Kartini tadi. Nggak jauh dari alun-alun. Shuttle-nya sih berangkat jam setengah 12 ya. Cuman saya mau check out lebih awal aja. Karena kan belum waktu jalannya, sama mungkin mau cari-cari makan. Oke, kita jalan dulu. Nah ini saya sudah di alun-alun lagi. Letak kantor shuttle-nya ada di belakang Museum Kartini, di depan sana. Nah aksesnya lewat mana? Lewat jalan sana sebenarnya sih. Jadi setelah jembatan, apa sebelum jembatan ya, itu ada persimpangan banyak jalan gitu. Ntar belok kiri. Nah gedungnya yang warna krem kalau nggak salah nih. Kalau nggak salah ya, kalau lihat di peta, di maps. BTW cuaca hari ini di Jepara 29 derajat. Tapi ini nggak begitu menyengat sih panasnya. Udah sepi nih alun-alunnya siang. Sore rame lagi yang olahraga. Nah dari persimpangan ini nih, kanan kan dari alun-alun, itu nggak tahu kemana. Lurus lintas ke arah Pati. Nah ini kita ke arah yang sana, nyeberang lagi. Lokasinya dekat kali apa nih namanya? Lokasi sebelah kali. Terus di sini banyak ruko-ruko, refleksi, kecantikan dan lain-lain. Ada yang bunga juga, tapi nggak lihat ada yang jual makanan sih. Ini lokasinya di ujung. Lokasi apa namanya? Kantor shuttle Rimba Rayanya. Wah panas banget. Tiba-tiba nyengat. Ini ternyata juga ada, Semeru teman-teman di sini. Terus Rimba Raya di depan sana. Udah buka belum ya? Kayaknya sih udah. Oh ini ada warung makan soto. Kayak makan di situ enak. Soto Kudus. Nah ini Rimba Rayanya.
Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mobilnya datang juga nih. Ini kedatangannya terlambat dari jadwal yang tertera di tiket. Harusnya jam 11.35 sudah berangkat, tapi baru datang jam 11.58. Perjalanan hari ini menuju Solo dapat unit Toyota Hiace yang generasi lama, bukan yang Premio. Kalau Premio kan rada kotak tuh. Setelah dijemput dan meminta tolong untuk meletakkan tas saya di bagasi, kita langsung cus jalan tanpa babi bu bebo lagi nih. Dari Jepara ini menuju Solo kalau lihat dari aplikasi memakan waktu selama 4 jam. Nyampe di Solo sekitar jam 4 sore nanti. Di Solo nanti saya akan turun di kantornya yang berada di Jalan Slamet Riyadi alias pusat kota Solo. Oh iya, saya pesan tiket ini melalui aplikasinya Rimba Raya. Di sana kalian bisa memilih jadwal dan titik keberangkatan serta titik penurunan. Untuk mobilnya sendiri, start awalnya dari garasinya yang berada di Bangsri. Dan tadi telat ternyata karena ada pergantian kru serta isoma atau istirahat, sholat dan makan. Harga tiket yang saya beli ini sebesar Rp125.000. Untuk fasilitasnya ya begini aja, biasa aja. Saya dapatnya di kursi paling depan. Kursi di bagian belakang sudah full book nih. Oh iya, dalam perjalanan ini kita juga mendapatkan free air mineral ukuran 300 ml. Sejujurnya saya pengennya di kursi belakang bagian tengah sih, karena kalau di depan gini saya rada parno. Takut amit-amit ada laka, cukup beresiko bagian depan ini. Tapi nggak apa-apa lah ya, bismillah aja, semoga lancar jaya perjalanan kali ini. Sebenarnya dari Jepara ini saya mau ke Bali naik Mansion, tapi ternyata tiketnya sudah habis. Emang kalau ke Bali tuh nggak bisa beli tiket dadakan dah ya. Maksimal banget H-2 sebelum keberangkatan. Udah feeling juga sih sebenarnya dari pas berangkat ke Jepara. Soalnya lihat bis Mansion dan Surya Bali penuh kursinya. Ya jadi next time aja lah ya kita ke Balinya. Selama di jalan arteri Kudus Jepara ini, kalau saya perhatikan banyak sekali gapura-gapura gini. Kalau dicari di map sih nggak ada titiknya ya. Entah gapura ini sebagai penanda apa. Mungkin kecamatan. Di depan kita ini adalah Tugu Perjuangan Tiga Putri, yaitu figur legendaris dari Jepara. Ada 3 patung dengan pose yang berbeda. Yang sedang memegang senjata ialah Ratu Sima, kemudian yang sedang memanah adalah Ratu Kalinyamat, dan yang sedang memegang buku adalah R.A. Kartini. Masing-masing patung ini memiliki arti yaitu keadilan, patriotisme, dan pelita ilmu serta pembuka tabir harkat kaum wanita. Dari jalan arteri Kudus Jepara kita masuk ke jalan lingkar Pecangaan. Jalan lintas Pecangaan cuma bisa satu arah saja, yaitu arus dari arah Kudus. Makanya semua kendaraan pada masuk jalan lingkar ini.
Mau kendaraan kecil atau besar podo wae. Ini kita berada di seberang SPBU Pertamina Krian, Jalan Raya Welahan. Di sini naikin 2 orang, bawa barang cukup banyak. Kayaknya mau merantau nih. Oh ya, dari sini kondisi mobil sudah terisi 6 penumpang dari 8 kursi. Untuk titik keberangkatan Rimba Raya dari wilayah Jepara ini cukup banyak ya teman-teman. Bisa dari kantor perwakilannya ataupun titik bayangan kayak di SPBU Krian ini. Lengkapnya kalian bisa lihat di aplikasi Rimba Raya. Sempat ketiduran dan bangun-bangun sudah di Jalan Pantura nih, tepatnya di Jalan Raya Semarang Kudus. Kalau belok kiri tadi ke arah pusat kota Kudus dan ke kanan ini ke arah Demak.
Setelah ambil satu penumpang di Alfamart Jalan Lingkar Demak, kita langsung masuk ke gerbang tol Demak. Kayaknya Demak ini titik terakhir penjemputan penumpang deh. Total saat ini sudah ada 7 penumpang dan tersisa satu kursi yang kosong. Oh iya, nanti kita juga akan lewat wilayah banjir airop seperti perjalanan sebelumnya. Kita lihat nanti apakah banjirnya sudah surut atau belum. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, kalau tol Semarang Demak ini ditopang dengan dasar bambu. Nah, kalau tiang pondasi di depan ini nggak tahu deh udah ditopang dengan dasar bambu atau bukan. Di depan ini ada genangan air, dan kalau diperhatikan di depannya itu ada bangunan yang tinggal terlihat bagian atapnya saja. Artinya ada bangunan yang sudah tenggelam di sana. Mungkin diakibatkan tanah yang sudah turun ke bawah, sedangkan posisi jalanannya lebih tinggi daripada rumah itu. Itu tadi kalau saya lihat lagi ada pembuangan air, entah dari mana terus dibuang kemana. Kalau saya lihat dari citra satelit Google Maps, sekeliling kita ini udah digenangi air. Daratannya sudah tidak nampak terlihat, bahkan seakan-akan kita berjalan di atas laut. Jadi kalau ngebuang air dari jalanan yang terdampak, ini seakan-akan kayak sudah tidak ada fungsinya, karena sekelilingnya sudah dimasuki air laut. Semoga lekas teratasi deh fenomena ini, utamanya proyek tanggul air dari jalan tol Demak Semarang yang semoga segera selesai. Kalau baca-baca di internet, faktor airop ini terjadi karena air tanah yang banyak disedot oleh pabrik dan pemukiman, sehingga beban tanah semakin besar karena banyaknya bangunan dan juga faktor abrasi. Sebenarnya udah ada upaya dari pemerintah untuk mencegah airop ini dengan restorasi hutan mangrove, tapi ternyata kalah cepat dengan laju kerusakannya.
Setelah melewati banjir di Kabupaten Demak dan masuk ke kota Semarang, kita langsung menuju ke ruas jalan tol Tanjung Mas Rondol. Jadi kita tidak mampir ke pusat kota Semarang. Kayaknya karena faktor trayek dari travel Rimba Raya ini udah banyak dan sudah dibagi-bagi. Kayak ke Jogja ada tujuannya sendiri, ke Semarang pun ada tujuannya sendiri. Jadi ampiran ke kota-kota lain itu nggak begitu banyak.
Oke teman-teman, kita lanjut jalan di tol lagi menuju Solo. Tadi berhenti di Salatiga, ternyata bukan buat nurunin penumpang, tapi nurunin paketan. Lumayan lama tuh tadi berhentinya. Kayaknya yang jemput paketnya belum datang tadi. Shuttle travel gini tuh emang umum sih naikin paket selain penumpang berupa orang. Biasanya orang yang ngirim paket lewat travel tuh butuh waktu yang cepat dan lokasi penjemputannya bisa langsung sama driver. Jadi bisa tektokan lah, chatan gitu sama drivernya mau diambil di mana. Ya, tadi itu kita ngelewatin Tugu Kartasura sekaligus persimpangan antara Salatiga, Jogja, dan Solo. Kalau ke kanan tadi ke arah Jogja, sedangkan lurus ini ke arah Solo. Oke teman-teman, kita sudah masuk di kota Solo, tepatnya di Jalan Slamet Riyadi. Sebentar lagi kita akan tiba di kantornya Rimba Raya. Lokasi kantornya ada di dekat stasiun Purwosari. Total waktu tempuh perjalanan dari Jepara ke Solo ini adalah 4 jam 19 menit. Perjalanan ini dipengaruhi oleh macet di Demak dan tadi sempat berhenti lama di Salatiga. Untuk driver hari ini pembawaannya enak banget, ngebut dan halus-halus manuvernya. Beliau juga murah senyum. Petugas di kantor Jepara pun juga ramah-ramah. Kalau fasilitasnya sih kayaknya sama aja ya dengan travel-travel yang pakai mobil high-S. Sayangnya saya nggak sempet review kursi belakangnya karena kondisinya penuh dan naik turunnya bukan di titik awal ataupun akhir. Kayaknya transportasi dari Jepara ke Solo ini cuma dilayani oleh travel-travel yang pakai high-S ini aja deh. Saya coba cari info, kayaknya belum ada bis yang melayani di rute ini. Yang nge-review Rimba Raya ke Solo juga di YouTube masih jarang. Worth it sih naik shuttle Rimba Raya ini. Jadwalnya cukup banyak. Oh iya, tapi sayangnya shuttle ini nggak ada pemberhentian untuk istirahat sejenak. Jadi baiknya kalian sebelum berangkat makan dulu, utamanya buat yang mau naik di jam 11 siang dari Jepara.
Oke teman-teman, jam 16.18 sudah sampai di kantornya Rimba Raya Slamet Riyadi nih. Mantap lah. Sekarang saya mau sholat dulu. Ada musola nggak ya di dalam? Musolanya belum ada, jadi kita langsung jalan aja ke penginapan Bobo Box. Tapi saya naik ini apa namanya, Batik Solo Trans. Nyari ininya dulu, apa namanya, titik naiknya, haltenya. Kalau nggak salah ada di sana deh. Nah, ini ada rel kereta api dari Purwosari ke arah Wonogiri. Kereta api Batara Kresna kalau nggak salah namanya. Ini relnya. Dia jalan di pinggir kota, di pinggir jalan Slamet Riyadi, persis banget di pinggir jalannya. Salah satu jalur terunik sih. Kota Solo ini salah satu kota favorit saya. Transportasi umumnya cukup banyak dan tentunya nyaman. Masih jarang kota di Indonesia yang transumnya kayak Jakarta dan Solo ini. Ini naik Batik Solo Trans cuma kena Rp3.700 saja di rute manapun. Bayarnya bisa pakai kartu elektronik ataupun kris. Oke teman-teman, jam 16.41 sudah tiba di Pasar Pon, halte Pasar Pon. Naiknya yang K1S ini nih. Dari tadi terminal apa ya? Lupa lagi, terminal halte apa ya? Lupa saya. Pokoknya nggak nyampe 10 menit. Oke deh, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai berjumpa di besok hari atau video berikutnya.